keterpurukan lah yang menginspirasi aku. Kenapa? Dulu tuh aku mikir aku pengen hidup layak aja gitu. Aku nggak pengen kesusahan, makan aja susah. Sekarang makan nggak susah lagi untukku. Melakukan perubahan yang positif. Jadi memang rasa stres itu adalah tanda bahwa kamu harus melakukan perubahan dan kamu harus level up secara skill, kehidupan, dan lain-lain. Aku ngerasa karena keterpurukan itu, aku mulai tracking pengeluaran dan pemasukanku. Aku mulai membuat laporan keuangan pribadiku dan juga rumah. Peluang itu nggak cuma satu, maksudnya adalah nggak cuma kamu kerja sama orang, kamu bisa kerja untuk dirimu sendiri. Hi everyone, it's been a while, isn't it? Ketemu lagi bareng aku Livia. Kali ini aku mau update kehidupanku sedikit, bagaimana hidupku currently, what I do after my master degree in the UK, and my job, dan juga aspirasi serta mimpi-mimpi aku. Stay tuned in this video. Ini sudah 1 tahun lebih ya sejak aku kembali dari UK. Tahun-tahun pertama tuh aku langsung pengen pursue another degree lagi, either itu master ataupun PhD. Tahun lalu 2024 setelah kepulangan aku dari UK, itu aku ngelakuin banyak sekali mimpi-mimpiku setelah master itu yang aku buat di SILPDP. Aku bikin Education for All Movement. Di sini teman-teman bisa cek gerakan kita dan please dukung karena aku ingin memberikan kesamaan peluang dan kesempatan untuk anak-anak yang kurang beruntung. Peluang pendidikan. Ini mimpi terbesar aku dan sekarang sudah berjalan di tahun kedua, alhamdulillah, dan kita punya banyak sekali tim orang-orang berbakat untuk memberi dampak ke Riau dan juga Indonesia. 2024 lalu itu aku transisi karir ya. Jadi sebelumnya aku, kalau teman-teman udah nonton banyak videoku, aku bergerak di keuangan. Aku dulu manajer keuangan di sebuah NGO dan aku ada beberapa pengalaman bekerja di company juga. Sekembalinya aku setelah master, aku transisi karir yang mana aku beralih menjadi seorang pengajar. Aku kerja di berbagai sekolah, kursus sampai dengan universitas di kotaku Pekanbaru Riau. Tujuanku adalah aku pengen dapat banyak opportunity serta pengalaman ya mengajar di anak yang berbeda dan rentang usia yang berbeda serta dengan latar belakang yang berbeda. Gimana sih pendidikan Indonesia itu sendiri, how to be a good teacher, how to be a good lecturer. I learn about it on the process. Dan makanya di 2024 aku coba semuanya, dari gaji yang cuma 20.000 1 jam sampai gaji yang kemudian ratusan ribu 1 jam. Saat ini di 2025 aku tidak fokus ke experience ya, aku fokus ke income karena memang nyari experience di 2024 itu membuat finansialku agak terganggu. Walaupun aku masih punya kayak tabungan-tabungan sedikit dari UK, tapi kan balik lagi kebutuhan itu banyak dan I need to survive. That's my purpose in 2025 tahun ini. Aku udah mulai launch bisnisku, bisa dibilang ya, tempat aku mengajar dan aku offer experienceku mengajar di berbagai usia dan juga apa yang menurutku penting seorang pengajar itu berikan dan gimana cara mengajar yang menyenangkan, yang juga kita ngerasa kita sembari belajar itu kita berkembang gitu. Itu aku terapkan di bisnis yang aku bangun, yaitu bisnis jasa. Aku bergerak di bidang kursus bahasa Inggris sampai dengan IELTS, TOEFL, writing, dan lain-lain. Namanya by the way adalah Level Up with Livia. Sekarang the middle of 2025, aku ada kerja di universitas, language center di Unri gitu. Kemudian aku ada kerja di MAN 1 di SMA di Pekanbaru. Kemudian aku ada kerja di 1 kursus saat ini. Kemudian di kursusku sendiri. Jadi 4 dan macam-macam ada lagi sih sebenarnya. Kayak aku masih kerja sebagai penyiar, host, dan banyak sih opportunity yang sekarang masih aku ambil karena memang semuanya itu part time, jadi aku bisa coba banyak hal sekaligus. Aku juga mau sampein ke teman-teman sebenarnya peluang itu nggak cuma satu, maksudnya adalah nggak cuma kamu kerja sama orang, kamu bisa kerja untuk dirimu sendiri. Aku tuh suka baca buku ya akhir-akhir ini karena aku pengen jadi orang kaya. Aku nggak tahu ya ini yang menginspirasi. Keterpurukan lah yang menginspirasi aku. Kenapa? Dulu tuh aku mikir aku pengen hidup layak aja gitu. Aku nggak pengen kesusahan, makan aja susah. Sekarang makan nggak susah lagi untukku gitu. Cuman pada satu saat di 2024, karena aku ngambil kerjaan apapun dengan gaji berapapun gitu ya. Kadang ada kerja, kadang enggak. Namanya juga freelancer gitu kan. Namanya juga part time. Jadi ada satu sisi yang pemasukanku lebih kecil daripada pengeluaranku.
Di situ kayak aku mulai hold makanku gitu ya. Dan aku kayak, kok aku sejahat ini ya, untuk makan aja aku perhitungan banget gitu. Hal yang very very basic kan. Di saat itulah aku mulai kemudian melakukan perubahan yang positif. Jadi memang rasa stres itu adalah tanda bahwa kamu harus melakukan perubahan dan kamu harus level up secara skill, kehidupan, dan lain-lain. Aku ngerasa karena keterpurukan itu, aku mulai tracking pengeluaran dan pemasukanku. Aku mulai membuat laporan keuangan pribadiku dan juga rumah gitu. Karena aku juga kan membiayai rumah ya di sini, keluargaku gitu. Aku lihat kebutuhannya berapa. Jadi aku tahu tuh kira-kira 1 bulan aku harus ngasilin berapa. Aku nggak cuman second guessing aja, tiba-tiba saldo di bank itu udah ratusan ribu aja, nangis gue kalau begitu. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah aku kemudian belajar untuk gimana sih untuk jadi kaya itu. Aku beli beberapa buku yang ngerubah pemikiran aku, sebenarnya cara jadi orang kaya tuh gimana. Dan aku belajar banyak banget, pemikiran aku banyak sekali berubah di saat aku baca buku tentang how to get rich, something about rich. Aku juga buka Level Up with Livia dengan intention sebenarnya aku pengen lebih sure untuk kerjaanku. Jadi nggak pas peluang ada doang, tapi aku juga create the opportunity itself. Makanya aku memasarkan jasaku. Dan aku ngelakuin semuanya sendiri dari A sampai Z. Sebenarnya itu blessing ya yang aku miliki, karena aku dari dulu tuh suka belajar hal baru, dipaksa keadaan juga sebenarnya. Tapi itu yang membuat aku di tahap hidup sekarang aku bisa ngelakuin banyak hal dan mencoba banyak hal. Ya udah coba dulu aja gitu loh. Ya alhamdulillah sekarang Level Up with Livia berjalan dengan lancar. Aku malah udah bisa ngasih kerjaan ke orang lain walaupun cuma baru sekali ya. Aku merasa nanti akan ada opportunity lain yang aku bisa benar-benar ngasih ke orang lain juga, and make money work for me, not just exchanging my time with money gitu. Karena dari buku tentang Get Rich itu, di saat kamu masih menukar waktumu dengan uang, itu berarti kamu belum menjadi kaya, belum menjadi wealthy. You are not there yet gitu. Jadi kalau orang kaya itu menukar uang dengan uang gitu. Jadi di saat kamu tidur, uang tetap berjalan ke kamu gitu. Simpelnya seperti itu. Dan salah satu update lagi di hidup aku, sebelum Level Up with Livia sustain seperti sekarang ya, bisa menghidupiku dengan baik dan kerjaanku currently, aku tuh punya desire, kayaknya aku harus lanjut PhD sesegera mungkin. Karena itu bisa menolong pemikiranku, pasti aku belajar hal baru. Yang kedua, financially, pasti itu juga ngebantu aku. Aku kayak ngerasa aku kerja dari pagi sampai malam, tapi gajinya tuh nggak seberapa selama di Indonesia. Kayaknya aku keluar negeri aja deh gitu, cari beasiswa. Kayaknya aku bisa bantu keluargaku lebih baik. Cuman kemudian terjadilah ilmu baru ini datang, dan aku belajar tentang jadi kaya gimana, kemudian making business, I make my own business, dan alhamdulillah mencukupi sekarang gitu. Tujuan ini tuh sedikit menghilang seperti itu. Kayak aku ngerasa aku hilang purpose untuk taking PhD, because PhD is a long commitment. Aku percaya kayak aku harus kuliah selama 4-5 tahun dan semuanya itu research based, which oh my god, writing, it's not really my thing is talking, right? Kalau aku mau choose itu, kalau aku mau pilih itu, aku berarti sudah sangat amat siap. Tapi sekarang aku tuh kayak masih ragu dan bimbang seperti itu. Dan tadi aku ngobrol sama diriku, kayaknya sekarang rather than questioning myself, kenapa ya motivasi PhD itu hilang, apakah karena aku ada di zona nyaman dan lain-lain, aku pengen ngasih istirahat juga kayak diriku untuk enjoy the moment currently living here in Pekanbaru. Karena kayak kemarin tuh aku tuh kayak di fast track gitu loh, di track yang cepet banget. Karena mungkin ini peer pressure juga teman-teman LPDP ku. Jadi aku ngerasa aku tuh harus istirahat gitu, enjoy the moment, enjoy my life here now. Dan nanti di saat aku sudah begitu yakin untuk ya udah continue my own study, ya udah dilakuin pas itu. Tapi sekarang ya udah enjoy aja. Kamu hari ini kerja, besok kayak ya udah santai-santai gitu. Emang currently sih aku suka sekali, aku senang sekali dengan apa yang aku pilih saat ini. Aku bisa coba banyak hal, aku bisa bersantai di saat orang lain bekerja. Karena aku tuh sebenarnya nggak suka kesemerawutan ya. Aku nggak suka orang banyak. It's a bit weird. If you know me, orang tuh banyak assume aku tuh orang-orang yang kayak social butterfly. Tapi sebenarnya aku tuh suka solitude, guys. Aku tuh suka ketenangan sebenarnya. Jadi di saat aku misalnya di jalan dan jalan itu sepi, aku tuh seneng. Tapi misalnya nih pas aku pulang atau pergi terus jalanan rame kan, karena orang pulang kerja dan pulang sekolah, itu kayak aku nggak terlalu suka sebenarnya ya.
Segitu aja dari aku, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini kalau menurut kamu ini video yang baik dan bagus untuk di-share. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye!